warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Filsafat Pendidikan IPS ingin membahas mengenai perennialisme. Berikut penjelasan dari kami. Perennialisme berasal dari kata perennial yang diartikan sebagai continuing throughout the whole year atau lasting for a very long time, yang artinya abadi atau kekal. Dengan demikian, esensi kepercayaan filsafat perennial berpegang pada nilai-nilai dan norma-norma yang bersifat abadi. Perennialisme sesuai dengan namanya, yang berarti segala sesuatu yang ada sepanjang sejarah, ini dianggap sebagai aliran yang ingin kembali pada nilai-nilai masa lalu, dengan maksud mengembalikan keyakinan nilai-nilai asasi manusia masa silam untuk menghadapi problematika kehidupan masa sekarang dan sampai kapanpun, bahkan dimanapun. Latar belakang timbulnya filsafat perennial ini berasal dari pemikiran orang-orang Eropa yang berusaha untuk mencari jawaban atas banyaknya ketimpangan, kekacauan, serta kebingungan dan banyaknya problematika kehidupan yang lainnya. Pada abad ke-6 hingga abad ke-15, perennialisme mencapai puncak kejayaan dan keemasannya. Tetapi ya itu tadi, filsafat ini hanya tertuju pada pemikiran barat saja. Pada abad ke-18 banyak aspek realita yang diabaikan dan hanya tertinggal mekanistik belaka. Pola pikir manusia sangat kuat sampai pada zaman modern yang rentanya dari abad ke-16 hingga abad ke-20. Di abad ke-20 ini, filsafat perennial hadir sebagai progresif. Dan abad ke-21 mulai ada pandangan baru yang muncul pada masa modern. Oleh karena itu, masa kontemporer dinilai sebagai masa kebangkitan filsafat pendidikan. Dan untuk tokoh-tokoh dari filsafat perennial ini seperti Robert Maynard Hutson, Mortimer Jeremy Adler, Plato, Aristoteles, Thomas Aquinas. Prinsip pendekatan perennialisme di bidang pendidikan. Perennialisme sangat dipengaruhi oleh tokoh-tokohnya Plato, Aristoteles, dan Thomas Aquinas, yakni ideal sehingga ketertiban sosial hanya akan mungkin bila ide itu menjadi ukuran asas normatif dalam tata pemerintahan. Menurut Plato, manusia secara kodrati memiliki 3 potensi, yaitu nafsu, 1 nafsu, 2 kemabunan, 3 dan pikiran. Bagi Aristoteles, tujuan pendidikan adalah kebahagiaan, seperti halnya prinsip-prinsip Plato dan Aristoteles. Pendidikan yang dimaul oleh Thomas Aquinas adalah usaha mewujudkan kapasitas yang ada agar menjadi aktivitas aktif dan nyata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciri-ciri perennialisme dalam pendidikan Islam. Yang pertama yaitu perennial esensialis salafi, yakni menafsirkan atau memahami nas tentang pendidikan dengan nas yang lain. Karakteristik model ini adalah watak regresifnya yang ingin kembali ke masa salaf sebagai masyarakat ideal. Ciri yang pertama yaitu 1. Menjawab soal pendidikan Islam dalam konteks wacana salafi. Yang kedua, memahami nas dengan kembali ke salafi secara tekstual. Nomor 3, pemahaman ayat dengan ayat lain, ayat dengan hadis, hadis dengan hadis, serta kurangnya adanya pengembangan dan elaborasi. Nomor 4, melestarikan
dan mempertahankan nilai dan budaya. Nah, selanjutnya yaitu perennial esensialis mazhabi. Ciri yang pertama perennial esensialis mazhabi yaitu menekankan pada pemberian syarah dan hasyiah terhadap pemikiran pendahulunya. Ciri yang kedua, kurang ada keberanian mengkritisi atau mengubah substansi materi pemikiran para pendahulunya. Ciri dari perennial esensialis mazhabi yaitu aliran ini lebih menekankan pada pemberian syarah dan hasyiah terhadap pemikiran pendahulunya. Selanjutnya perennial esensialis konseptual falsifikatif. Tipologi ini mengambil jalan tengah antara kembali masa lalu dengan jalan konseptualisasi serta uji falsifikasi dan mengembangkan wawasan pendidikan Islam sekarang sesuai zaman. Ciri-cirinya nomor 1, menghargai pemikiran pendidikan Islam yang berkembang pada era salaf, klasik, dan pertengahan. Nomor 2, mendudukkan pemikiran pendidikan Islam era salaf dan klasik serta pertengahan dalam konteks ruang dan zamannya untuk difalsifikasi. Yang nomor 3, rekonstruksi pemikiran pendidikan Islam terdahulu yang dianggap kurang relevan dengan tuntutan dan kebutuhan era kontemporer. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang implikasi perennialisme terhadap pendidikan. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang hakikat pendidikan menurut tokoh perennialisme. Di sini ada 3. Yang pertama, menurut Plato, pendidikan adalah yang ideal harus berdasarkan paham atau nafsu, kemauan, dan akal. Terus yang kedua, menurut Aristoteles, pendidikan perkembangan budi merupakan titik pusat perhatian dengan filsafat sebagai alat untuk mencapainya. Yang ketiga, menurut Thomas Aquina, pendidikan adalah menuntut kemampuan yang masih tidur agar menjadi aktif. Dan di sini ada 2 implikasi perennialisme terhadap pendidikan. Yang pertama, peran guru dalam perennialisme. Faktor keberhasilan anak dalam mencapai akalnya yaitu adalah guru. Yang kedua, siswa dalam perennialisme. Makhluk yang dibimbing oleh prinsip-prinsip pertama, kebenaran abadi, pikiran mengangkat dunia biologis. Nama saya Farid Lailatul Umam. Di sini saya akan menyampaikan mengenai perennialisme. Di dalam perennialisme terdapat kelebihan dan kekurangan. Kelebihan perennialisme yang pertama, kurikulum menekan pada perkembangan intelektual siswa pada seni dan sains untuk menjadi terpelajar secara kultural pada bidang-bidang seni dan sains karena karya yang terbaik dan signifikasi yang diciptakan oleh manusia. Kedua, perennialisme tetap percaya pada asas pembentukan kebiasaan dan permulaan pendidikan anak dari kecakapan membaca, menulis, dan berhitung sebagai landasan dasarnya. Ketiga, pendidikan perennialisme siswa diberi kebebasan untuk mengembangkan kemampuan bakat dan siswa diberi kebebasan untuk mengemukakan pendapatnya. Keempat, perennialisme mengangkat kembali nilai-nilai atau prinsip-prinsip umum yang menjadi pandangan hidup yang kokoh yang telah teruji dan tangguh.
Selanjutnya mengenai kekurangan dari perennialisme. Yang pertama, perennialis mengabaikan kurikulum yang telah ditentukan yang menjadi tradisi. Kedua, dalam pendidikan perennialisme, siswa mementingkan diri sendiri yang menjadi manusia yang self disiplin dan tidak mau berkorban untuk kepentingan umum. Ketiga, pengetahuan dianggap lebih penting dan kurang memperhatikan kegiatan sehari-hari. Keempat, fokus perennialis mengenai kurikulum adalah pada disiplin pengetahuan abadi. Hal ini akan berdampak kurangnya perhatian pada realitas peserta didik dan minat siswa. Kelima, pendidikan yang menganut paham ini menekan kebenaran absolut, kebenaran universal yang tidak terkait pada tempat dan waktu. Aliran ini yang lebih berorientasi ke masa lalu. Oke, itu semua adalah kelebihan dan kekurangan dari perennialisme. Ke masa lalu. Oke, itu semua adalah kelebihan dan kekurangan dari perennialisme.